Lu deh direkam Ustaz di itu Boleh, di YouTube. boleh ya. Nah, nanti bantu ingetin aja takutnya lupa rekamnya doang. Baik. Sip. Insya Allah ya. Nah, buka kelasnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, insya Allah ya. Ini pertemuan ketiga insya Allah ya. Dalam kita membahas kitab Adabul Mufrad. Ini selalu anak ingatkan di awal pertemuan ya, dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun oleh atau dikarang oleh Imam Bukhari ya, yang bertujuan ya atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam adab-adab yang Rasul sampaikan ya di hadis-hadis yang beliau ya sampaikan kepada para sahabatnya. Tentu kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, para sahabat pasti menyampaikan juga kepada para tabi'in. Kemudian teruslah berlanjut sampai nanti ya di zaman para ulama menulis atau menjadikan hadis-hadis ini dibukukan. Nah, maka disitulah ya terhenti atau terputusnya suatu sanad yang akhirnya menjadi buku. Yang akhirnya buku inilah ya yang disebar luaskan. Dan alhamdulillah termasuk kitab Adabul Mufrad yang sampai kepada umat sekarang ini ya, umat kita ini. Yang mana kita bisa lihat ya, hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Kita lanjut ya, di hadis ke-19 ya. Kita masih di bab tentang ya, boleh ya selalu taat kepada kedua orang tua kecuali dalam kemaksiatan. Kita masuk ya di hadis Abdullah bin Amr. Ya, sekali lagi Ana ulangi bahwa Ana nggak bakal sebutkan ya sanatnya yang terlalu terperinci. Ana akan ambil dari ya kepala sahabatnya aja. Jadi Ana ambil dari ujung sanatnya aja. Di sini ya sahabat Abdullah bin Amr ya berkata, telah datang seseorang laki-laki ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya, lelaki ini berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Rasul, ya, aku datang kepadamu untuk berbaiat di saat aku ingin hijrah. Nah, jadi sebelum beliau ini ingin hijrah, lelaki ini ingin hijrah, ya, dia berbaiat dulu kepada Rasulullah. Ya. Dan aku meninggalkan kedua orang tuaku dengan keadaan menangis. Nah, di sini berarti lelaki ya yang menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, ya, keadaan dia ingin hijrah atau safar ya. Jadi hijrah itu pada zaman dahulu ada dua keadaan. Antara hijrah yang dimaksudkan safar, ya nanti kembali lagi ke kampung halamannya atau hijrah untuk benar-benar pindah, pindah kediaman. Maka ya, Rasulullah SAW menanggapi ya tentang kondisi lelaki ini. Beliau, yang dimaksud beliau ini Rasulullah ya ya. Rasulullah SAW berkata kepada lelaki ini, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Dan buatlah kedua orang tuamu tertawa atau tersenyum maksudnya ya. Sebagaimana kamu telah membuat ya orang tuamu menangis. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ridho orang tua itu mutlak. Ketika orang tua tidak ridho, apa yang kita akan lakukan? Walaupun di mata kita baik, Bumi. Di mata kita ini baik. Ya. Namun ketika orang tua memerintahkan, selama tidak ada unsur kemaksiatan, maka taatilah. Ya, contohnya lelaki ini, ketika dia ingin hijrah, mungkin ada suatu kebutuhan seperti berdagang, ya, atau menimba ilmu di negeri yang lain. Namun ketika kedua orang tua tidak mengizinkan, ya, atau kadang biasanya ya, nah, kalau orang tuanya nggak enakan itu ngizinkan, cuma kurang ridho gitu ya,
kurang ikhlas ya, agak sedikit berat gitu. Nah, maka disinilah ya Rasulullah SAW menyampaikan ya, dahulukan kedua orang tuamu, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Nah, maka tundalah hijrahmu dan taatilah keinginan orang tua. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW tambahkan ya, hiburlah kedua orang tuamu ya, sampai mereka ini bersenyum ya, tersenyum. Nah, supaya mereka tersenyum ya, sebagaimana kamu membuat mereka menangis. Ya, itulah ya, bahwa Rasulullah SAW di sini menyampaikan bahwa perintah orang tua itu didahulukan. Nah, ini untuk hadis ke-19 ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ya, yang menyaksikan suatu kisah ya, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ke hadis 20. Di hadis 20 ya, kembali dari sahabat Abdullah bin Amr yang mendengar bahwa Abu Abbas ya, bukan Abbasnya paman Rasulullah ya, ini Abu Abbas ya, dari Abdullah bin Amr ya, jadi sahabat Abu Abbas ya. Nah, ini adalah sahibul kisah ya, jadi orang yang terlibat dalam kisah ini. Nah, namun yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Abu Abbas berkata, dia berkata, ya, telah datang seorang laki-laki ya untuk berjihad. Lalu Nabi berkata, bertanya maksudnya ya, kepada lelaki tersebut, apakah ayah dan ibumu masih hidup? Jadi sebelum lelaki ini pergi untuk berjihad, ya, Rasulullah SAW menanyakan suatu perkara. Apakah kedua orang tua masih hidup? Kemudian lelaki ini menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW kembali menyampaikan, ya, maka berjihadlah untuk mengurus kedua orang tuamu. Nah, jadi di sini lelaki yang dimaksud adalah Abu Abbas ya. Nah, lelaki yang tunanetra atau buta. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya, sebelum disampaikan suatu wasiat, ya Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka Abu Abbas menjawab, ya, bahwa kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasulullah SAW, ya, dengan kondisi Abu Abbas, ya, Rasulullah ya mendahulukan untuk ya birrul walidain daripada untuk dia berjihad, ya. Karena kondisinya ya yang tidak memungkinkan atau kurang optimal, kurang maksimal, sehingga Rasulullah SAW mendahulukan untuk Abu Abbas amalan yang ya mulia juga di sisi Allah ya, dan juga amalan yang utama yaitu birrul walidain. Di sini bisa kita lihat bahwa ya jihad itu ya, kita sedikit bahas tentang kondisi atau posisi jihad ya. Jadi amalan jihad itu adalah satu amalan ya yang mana ketika kita gugur ya di medan jihad yaitu syahid ya, maka bisa kita dipastikan dengan husnul khotimah. Yang mana husnul khotimah ini istilah kata adalah kunci atau pintu pembuka kita ke nikmat Allah yaitu surga. Nah, kemudian di sini Rasulullah membandingkan amalan apa yang sangat mulia yang bisa menandingi jihad ini. Nah, Rasulullah SAW ya menyampaikan yaitu ya birrul walidain. Nah, ini tidak kalah mulia. Yang nanti kita bisa lihat ya bab-bab setelahnya tentang keutamaan birrul walidain. Ya. Inilah ya bahwa Rasulullah SAW begitu ya prihatin, begitu memperhatikan kondisi umatnya. Apalagi sebelum Fathul Makkah, yang mana para sahabat itu benar-benar masuk Islam ya, karena keyakinannya mereka, bukan karena tekanan. Nah, kita bisa lihat ya dari perang Badar Kubro, ya perang pertama yang benar-benar ya kaum Ansor Madinah ya, melihat Islam ini nggak mungkin menang dengan jumlah hanya 300 lebih atau 313 tepatnya. Yang mana kaum kafir Quraisy ya mempunyai 1000 pasukan lebih. Maka ya, Rasulullah SAW dengan keimanan yang begitu kuat tentu tidak ragu. Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika kedua orang mukmin yang di dalam gua yang dikejar-kejar ya oleh orang kafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'ana. Sampaikanlah wahai Rasulullah SAW kepada Abu Bakar bahwa kita berdua, ketiganya ini Allah. Apakah kau masih takut? Itulah kondisi jihad. Yang mana jihad ini ya punya kedudukan. Begitu juga dengan birrul walidain. Ya. Walaupun kedua orang tua Rasulullah SAW, ya, yang mana ya pada hadis, ya, pada suatu hadis bahwa Rasulullah SAW ya tidak bisa menjamin kedua orang tuanya pun masuk surga. Itu suatu dilema atau kesedihan yang ditimpa oleh Rasulullah ya. Namun itulah ya bahwa Rasulullah SAW tetap harus tabah, dan Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada Rasulullah bahwa birrul walidain itu adalah suatu ya, amalan yang kedudukannya begitu mulia. Bahkan bisa kita lihat di hadis ini ya, amalan setelah jihad ya, yang Rasulullah SAW ya, benar-benar tekankan kepada para sahabat yang birrul walidain. Nah, ini di hadis ke-20. Nah, sampai hadis ke-20 ada yang masih ditanyakan, Kita lanjut dulu ya ke bab setelahnya. Kita masuk ke bab yang baru. Bab ya, bersama orang tua yang sudah lanjut usia, namun qadarullah tidak bisa dipastikan masuk surga. Nah, bagaimana kalau ada seseorang muslim yang kedua orang tuanya ini ya qadarullah masih belum beriman? Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, rogima anfuhu wa rogima anfuhu wa rogima anfuhu. Yang artinya celakalah, sungguh celaka. Dan untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW menyampaikan sungguh celaka. Qalu, maka para sahabat yang mendengar Rasulullah SAW mengeluh ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah, siapa yang celaka yang engkau keluh-keluhkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala man adroka walidayhi indal kibar. Orang yang ketika hidup bersama kedua orang tuanya, atau salah satunya masih hidup, au ahadahuma pada kholanna. Yang salah satu di antara keduanya ini, ya, nanti di akhirat masuk neraka. Sungguh celaka. Ya, rugi banget ya. Bagi seorang anak yang membiarkan atau tidak bisa mencegah kedua orang tuanya masuk neraka. Ya. Berarti apa yang dimaksud? Dakwah pertama kali kita, ketika kita punya ilmu, sampaikan pertama kali kepada kedua orang tua. Itu dakwah kita. Jangan sampai orang lain ya, yang kita interaksi kepada mereka ya, atau teman-teman terdekat kita beriman ya, bahkan mereka ada orang-orang soleh, namun kedua orang tua kita masih dalam keimanan yang diragukan oleh Allah. Apa yang dimaksudkan diragukan? Mungkin mereka muslim, namun sholat dan puasanya tidak dijaga. Nah, mereka di KTP tulisannya agama Islam. Ya. Namun ketika ditanya rukun iman dan rukun Islam, ya tidak mengetahui, bahkan dasarnya pun tidak mengetahui. Nah, itu yang ditakutkan ketika seseorang ya identitas formalnya seorang muslim, namun keimanannya tidak bisa ya dipastikan. Orang muslim, tapi ditanya rukun Islam tidak tahu. Maka kan diragukan. Nggak bisa dipastikan nih orang muslim apa tidak. Seperti hadis Rasulullah SAW ya, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pembeda antara muslim dan kafir adalah sholatnya. Maka ya ketika orang tidak sholat, apakah bisa dibilang atau bisa ya predikatkan dia sebagai seorang muslim? Ayo, gimana tuh?
Dia syahadat atau dia muslim dari lahir gitu. Namun sholatnya nggak dijaga. Ya paling mereka sholat mungkin Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Nah, yang rame-rame orang seneng gitu. Nah, namun ketika ya berkumandang azan Jumat, yaitu Jumatan, yang 2 kali azannya, yang memang Bilal bin Rabah ya mensyariatkan atau Bilal bin Rabah yang mengusulkan 2 kali azan pada saat hari Jumat atau sholat Jumat untuk ya untuk memperingati orang-orang yang berdagang. Ya, jadi ini sedikit kisah ya. Orang Quraisy ya, itu kebiasaan mereka berdagang itu dari pagi menjelang siang ya, bukan dari pagi banget. Ya. Kalau di Indonesia itu kan kadang kalau kita ke pasar itu kadang waktu subuh aja orang udah pada jualan. Namun kalau orang kafir Quraisy ya, mereka itu berdagang barang dagangan mereka itu saat ya kalau bisa kita bilang kira-kira jam 9 ya, sampai nanti menjelang sore itu jam 4. Maka di sini Bilal ya, yang mengetahui kondisi orang kafir Quraisy ini ya, mensarankan kepada Rasulullah SAW setelah perang Badar untuk menjadikan azan Jumat itu 2 kali agar ya orang-orang yang berdagang itu mereka bisa terhenti dahulu ya bisa punya waktu untuk membereskan barang dagangan mereka sampai azan kedua. Nah, itulah ya nah, mana Rasulullah SAW ya begitu sekali lagi ya prihatin kepada umatnya. Nah, begitu juga dengan kondisi para sahabatnya, ya, yang mana sebelum mereka hijrah ke Madinah atau bahkan setelah mereka hijrah ke Madinah, kedua orang tuanya bahkan masih ada yang belum muslim. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kondisi mereka yang belum bisa mengislamkan kedua orang tua, mereka termasuk orang-orang yang celaka atau merugi. Padahal banyak sekali amalan yang bisa ya kita tumpahkan, kita beramal kepada kedua orang tua. Namun ya kesempatan itu hilang ketika ya kedua orang tua belum menjadi seorang muslim. Nah, untuk hadis ke-21 ada yang ditanyakan tentang bab sama orang tua yang belum tentu bisa masuk surga atau sudah pasti tidak bisa masuk surga. Gitu. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke hadis ke-22 yang berbeda lagi babnya. Bab orang berbakti kepada kedua orang tuanya akan diperpanjang umur. Nah, jadi salah satu syarat kita ingin diperpanjang umurnya, ya, atau salah satu penyebab ya kita ingin dipanjang umurnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dari Sahal bin Mu'ad, ya, yaitu ayahnya, menyampaikan suatu hadis, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah. Untuk siapa? Nah, untuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena Allah memanjangkan umurnya. Nah, jadi di hadis ini bahwa ya ayahnya Sahal bin Mu'ad ya menyampaikan bahwa salah satu ya, kebahagiaan itu adalah panjang umur. Namun bagaimana cara kita menggapai panjang umur? Ya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, ini hadis singkat, namun bisa kita lihat ada ya unsur fikih di dalamnya atau unsur ya muamalah syariah yang tentu ya ini hadis ya, yang tentu ya kita nggak tahu ya penyebab-penyebab panjang umur itu apa ya, ya seperti di hadis Rasulullah SAW ya ketika kita sudah masuk ke dalam ruh ya sudah masuk ruh di dalam janin kita maka akan ditiupkanlah takdir-takdir kita yang mana itu tidak bisa dirubah kecuali dengan beberapa amal soleh atau penyebab salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Inilah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Lagi-lagi ya, kita bisa lihat fadilah berbakti kepada
kedua orang tua. Itu hadis untuk ke-22. Yang ke-23, ke bab yang baru lagi, ya. Di sini Imam Bukhari menyampaikan bab, ya, tidak boleh meminta ampunan, ya, untuk seorang ayah yang musyrik. Ya. Jadi di sini ya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ampunan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sampai, ya, ketika orang itu masih ada kesyirikan di dalamnya. Jadi syirik itu, ya, bahwa kita ketahui ini syirik besar yang dimaksud, Om. Syirik besar itu adalah penghalang, ya, rezeki atau rahmatnya Allah. Kemudian, ya, penghalang juga amal soleh yang diterima oleh Allah. Jadi dari dua sisi itu nggak bakal diterima. Ampunan nggak bakal datang, amal soleh nggak bakal dihitung. Jadi apa yang didapatkan? Ya, nerakanya Allah otomatis kepada orang-orang yang syirik. Ini dari sahabat Ibnu Abbas, ya, yang menanggapi suatu ayat. Ayat apa itu? Ya, ayat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma." Jika salah satu jika kedua orang tua kita masih hidup atau salah satunya masih hidup, ya, maka jangan sekali-sekali, ya, berkata ah. Nah, fala taqul lahuma uff. Ini tentang perkataan. Ufin. Ya, ufin itu kalau dalam bahasa Indonesia mengeluh. Ah. Gitu. Wala tanharhuma. Dan jangan sampai, ya, membentak. Ya. Tanhar itu menaikkan suara. Ya, berteriak. Aqul lahuma kaulan karim. Dan berkatalah ke mereka perkataan yang karim. Ya, karim itu baik lagi mulia. Waqfid lahuma janahadzulli minarrah. Ya. Dan rendahkanlah dirimu, ya, di hadapan kedua orang tuamu yang kamu sayangi. Dan ucapkanlah suatu, ya, ucapan. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doalah kalian, ya, kepada kedua orang tua kalian dengan doa, ya. Ini untuk videonya, matikan. Dengan doa wa qur rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihilah mereka, ya, maksudnya berikanlah kepada kedua orang tuaku rahmatmu, ya, kama, ya, seperti mereka, ya, Rabbayani, nah, Rabbi, ya, mendidik aku, ya, ketika sogiro, ya, saat aku masih kecil. Ini doa yang sering kita lantunkan, ya, apalagi setelah sholat, ya. Rabbi firli, atau Rabbi firlana wali walidayya atau wali walidayna kama rabbayani atau kama rabbayana shaghir. Jadi doa ini memang dari Al-Qur'an, yang mana sini Abu Hurairah, ya, menyampaikan, ya, atau sahabat Ibnu Abbas menanggapi, ya, ayat tersebut. Kemudian ayat ini dinasakh. Apa itu dinasakh? Dihapus hukumnya. Jadi ayatnya masih ada, namun dihapus. Hukumnya itu sudah ditimpa atau dihapus dengan ayat yang lain. Apa yang menghapus ayat 23 sampai 24 di surat Al-Isra? Yaitu ayat 113 di surat At-Taubah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka linabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin." Tidaklah sepatutnya, ya, bagi seorang nabi, ini walaupun untuk nabi, ya, nah, dan orang-orang yang beriman, ya, ayastaghfiru lil musyrikin, meminta ampun untuk orang-orang yang musyrik. Jadi, ya, yang tadi kita lihat, yang di sini, ya, doa untuk kedua orang tua, ya, itu hukumnya masih ada. Yang dihapus adalah pengkhususannya. Nah, walau kanu oleh kurba mimba di mata tabayyana lahum.
walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Nah, nah. Min ba'di ma tabayyana, yang sudah jelas ya, bagi mereka, ya, maksudnya hukum mereka nanti di akhirat, nah, lahum annahum ashabul jahim, yang mereka pasti, ya, walaupun kerabat kita, yang musyrik pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi di sini ya, doa kepada kedua orang tua hukumnya masih ada. Namun yang dihapus itu adalah pengecualian. Kecuali ya gitu ya. Jadi orang tua itu harus kita doakan ya. Robik firli wali walidaya kama rabbayani shaghira. Kecuali ketika kedua orang tua kita musyrik. Maka tidak ya, tidak dianjurkan, bahkan tidak berlaku kepada kedua orang tua kita yang musyrik. Jadi di sini bisa kita ambil suatu hukum. Doa kepada kedua orang tua kita yang musyrik. Ya, itu ada beberapa doa yang tidak dianjurkan atau tidak bermanfaat baginya. Nah, salah satunya adalah ya doa ini, ya. Yang mana Allah ya, yang mana kita minta kepada Allah untuk memberikan kepada kedua orang tua kita rahmatnya, kasih kasih sayangnya Allah kepada kedua orang tua kita. Namun ketika kedua orang tua kita musyrik, maka doa untuk kasih sayangnya Allah, ya di sini Anda kasih kotak. Ini inti dari doanya, asal dari doanya. Ini nggak bakal tercapai ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari kerabat kita itu seorang yang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Ini tidak bakal berlaku. Jadi ya sahabat Ibnu Abbas ya, menyampaikan tentang ya suatu pengecualian dalam ayat yang mana kita bisa lihat hukumnya ini dikecualikan dengan ayat yang lain. Nah, jadi ini namanya ya ilmu nasakh, ilmu usul fikih yaitu nasakh. Nasakh itu kalau dalam bahasa Indonesia secara bahasa penghapusan. Jadi dihapus kemudian diganti. Nah, contohnya seperti ini. Ada hukum yang dikecualikan, berarti kan ditambah pengecualian. Yang mana akhirnya ini dihapus ya hukumnya kepada orang-orang musyrik, kerabat-kerabat yang musyrik. Nah, ini untuk hadis ke-23. Sampai hadis ke-23, ada yang ingin ditanyakan, Om? Belum ada, Om, ya? Oke, kita lanjut ya ke hadis ke-24. Ya, bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Nah, jadi yang dilarang itu tadi, Om, ya, kalau di hadis 23 adalah doa. Beberapa doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lantunkan kepada orang tua atau kerabat yang musyrik. Nah, namun di sini ya disampaikan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau berkata ya telah turun 4 ayat dalam Al-Qur'an ya, yang ditujukan kepada ya kepada saat ini ketika waktu ibuku itu bersumpah akan melakukan mogok makan. Nah, jadi kisahnya ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya ketika baru masuk Muslim ya ketika kemudian ibunya mengetahui ini, oh saat ini udah pindah agama, ya bukan agama kaum Quraisy lagi. Nah, maka ibunya mogok makan akhirnya, ya karena ngambek gitu ya. Ini anak nih pindah agama, ya udah ngambek lah. Hingga aku meninggalkan, ya meninggalkan Rasulullah SAW ya. Maksudnya ya sudah kita ngalah dulu sebagai anak. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang pertama, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Dan jika keduanya memaksamu, yaitu kedua orang tua memaksamu untuk menyekutukan ya, aku, ya menyekutukan Allah, yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Ya, yang maksudnya itu ya berhala-berhala kaum Quraisy itu ya. Nah itu kan suatu penyembahan yang tidak ada asal usulnya. Ya. Yang mereka itu menjadikan orang-orang soleh terdahulu ya menjadi berhala
yang akhirnya disembah untuk meminta doa, kemudian disucikan, ya, diagung-agungkan. Yang mana pengetahuan inilah yang keliru di antara mereka. Nah, maka kata Allah, ya, bihi ilm, ya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikutinya. Nah, jadi ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, ketika meninggalkan Rasulullah SAW, ya, karena setiap malam itu kan, ya, em, sahabat Rasulullah SAW yang awal-awal masuk Islam, ya, mereka itu berkumpul di suatu rumah untuk belajar. Ketika orang tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ngambek, ya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mogok belajar dulu, istilah kata gitu, ya. Goib dulu dari belajar kepada Rasulullah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Janganlah kamu taati kedua orang tuamu ketika kedua orang tuamu menyerumu untuk menyembah selain Allah. Hmm. Nah, namun ya, setelah ya fala tuti'huma, ya, jangan kamu taati, ya, jika disuruh menyembah selain Allah, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi di akhir ayat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, namun kata Allah, pergaulilah kedua orang tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu yang maksud ibunya ini yang mogok makan, ya, di dunia dengan baik, ya. Namun jangan lupa, ya, bukan karena orang tua musyrik kamu boleh durhaka, enggak. Namun tetaplah pergauli atau ya layani kedua orang tua itu dengan baik, ya. Di sini begitu mulianya Allah sampaikan kedudukan kepada kedua orang tua. Bahkan walaupun mereka seorang yang musyrik, seorang yang tidak beriman kepada Allah tetap harus kita perlakukan dengan baik. Hmm. Nah, inilah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu keutamaan. Walaupun kedua orang tua musyrik tetap kita harus berbuat baik. Hmm. Sedangkan ya, ada ayat kedua. Ya. Kisahnya adalah suatu ketika. Dan kisah ya yang suatu ketika ya, ya aku mengambil sebuah pedang, yaitu Ibnu Abbas tadi ya. Mengambil sebuah pedang yang membuatku tertarik ya. Pedang yang merupakan harta rampasan. Jadi godimah ya. Yang saat itu dikumpulkan kemudian dipilih oleh para sahabat ya. Yang sebelum dibagikan oleh Rasulullah. Ya, jadi sudah dikumpulkan ya, namun belum dibagikan. Lalu ya Ibnu Abbas ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ya, aku ingin pedang itu, berikanlah aku pedang itu." Nah, lalu turunlah langsung surat Al-Anfal. Nih, jawabannya yang jawab bukan Rasulullah, yang jawab ini Allah, gitu. Nah, jawaban untuk Ibnu Abbas. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, ya, mereka yang menanyakan ya harta rampasan atau meminta ya. Jadi yas'al itu kalau dalam bahasa Arab secara bahasa kan menanyakan. Namun ya, yas'al itu ya, bisa diartikan dengan meminta. Maka Rasulullah SAW menegur, ya, apakah kalian berhak ya, meminta-minta barang rampasan kepada Rasulullah, yang mana haknya itu setelah Rasulullah SAW bagikan seharusnya. Ya, kenapa kamu meminta sebelum Rasulullah SAW bagikan? Nah, itu bukan hak kamu, ya, wahai Ibnu Abbas. Jadi di sini Allah langsung menegur. Kemudian, ya, ayat ketiga, ya, yang kisahnya adalah suatu ketika, ya, Ibnu Abbas ini sakit. Ya, di mana Rasulullah SAW menyenggukku, ya, menyengguknya Ibnu Abbas ya. Dan Ibnu Abbas berkata, wahai Rasul, aku ingin membagikan, maaf ini bukan Ibnu Abbas ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika sakit ya, berkata kepada Rasulullah SAW, aku ingin membagikan hartaku. Ya. Ya, jadi di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ya ingin mewasiatkan sesuatu kalau dia ya, naudzubillah-nya meninggal karena penyakit ini, dia ingin berwasiat. Apakah aku boleh berwasiat dengan separuhnya, yaitu separuh hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian ya Rasulullah SAW menjawab tidak. Ya. Jadi nggak boleh ya, larangan. Jadi wasiat itu kalau
ada batasannya, nggak boleh sampai setengah, separuh harta kita wasiatkan kepada selain ahli waris kita, nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu ya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali kedua kali, bagaimana kalau sepertiganya aku wasiatkan ya untuk kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian diam. Nah, nah, kemudian ya setelahnya ya adalah suatu ketika aku minum dengan khamar ya bersama orang-orang Ansor. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya ke ke ayat yang keempat ya, bahwa di sini Rasulullah SAW ya menyampaikan ketika beliau diam, maka yang dimaksud adalah hadis sukuti ya. Dalil sukuti, apa itu dalil sukuti? Dalil sukuti adalah ya Rasulullah SAW sepakat pada suatu hukum ya, namun beliau tidak menjawabnya. Jadi Rasulullah SAW ya di beberapa hadis itu sepakat pada suatu hukum ya, boleh ya atau halal, itu sepakat dengan isyaratnya beliau yaitu diam. Kenapa dengan diam? Karena Rasulullah SAW tidak mungkin ya membiarkan para sahabatnya bermaksiat atau melakukan sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah, namun tidak ditegur. Tidak mungkin. Pasti Rasulullah SAW kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti Rasulullah SAW tegur. Nah, maka ya diamnya Rasulullah SAW itu ya disebut dengan hadis sukuti, ya. Dalil sukuti, ya. Dalil bahwa Rasulullah SAW setuju pada suatu perkara. Maka disinilah ya para ulama itu sepakat wasiat itu maksimal sepertiga harta. Nah, misalkan kita punya ahli waris anak tiga, ya, kemudian punya orang tua, maksimal kita mewasiatkan kepada kerabat-kerabat kita yang masih hidup ini, ya, itu sepertiga, tidak boleh lebih. Kemudian kita lihat ke hadis yang keempat, ya. Nah, suatu ketika, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, meminum khamar bersama orang-orang Ansor. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah hijrah ke Madinah. Nah, namun, ya, suatu ketika salah seorang ya, di antara mereka memukul hidungku. Ya, ketika berada di Luhai Al-Jamal, ya, satu tempat yang menuju Mekah. Nah, lalu aku mendatangi Nabi, ya, mendatangi Rasulullah SAW. Ya, ketika itulah Allah menurunkan larangan khamr, yaitu ayat ketiga ya, tentang turunnya larangan khamr. Nah, innal khamru wal maisiru ya. Jadi isi ayatnya ya, sungguhnya khamr dan juga uh, maisir ya, maisir itu awet-awetan gitu ya. Kalau kita bisa dibilang sekarang obat-obatan ya. Rijisun min amali syaiton. Itu termasuk dari ya suatu yang najis dari amal-amal syaitan. Nah, berarti ini udah larangan. Fajatanibu. Maka jauhilah. Allakum tattaqun. Maka jauhilah. Jangan kalian minum. Allah sudah mengharamkan. La'allakum tattaqun. Kemudian kalian ketika menjauhi itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah ya, fadilah para sahabat ini, yang mana dari kejadiannya mereka, ya, yang mana dari pendapatnya mereka, bahkan itu bisa menjadi suatu sebab turunnya ayat. Nah, inilah ya ya, fadilah para sahabat. Salah satunya adalah ya tentang ya, hadis yang pertama ini, hadis berbuatlah baik kepada kedua orang tua walaupun mereka orang yang musyrik. Begitu mulianya, kan? Walaupun mereka musyrik, ya bahkan mereka bisa dibilang ya, tidak bisa masuk surga ya, karena kemusyrikan mereka. Namun tetaplah kalian ya berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun musyrik. Itu dimaksud dari hadis pertama atau ayat pertama ya, karena ya kejadian yang turun di sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ayat hadis ke 24 ada yang ditanyakan,
Kalau tidak ada, ya, kita lanjut ke hadis 25. Di sini riwayatnya dari Hisam bin Urwah, ya. Yang mana sebetulnya, ya, ini yang mengabarkan sebelumnya adalah Asma binti Abu Bakar, ya. Itu anak dari Abu Bakar. Ya. Dia berkata, ya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini berkata, nah, suatu ketika, ya, ibuku orang yang musyrik, ya. Jadi sebelum Abu Bakar masuk Islam, ya, istrinya Abu Bakar itu adalah orang yang musyrik, ya. Begitu juga dengan Abu Bakar. Hmm. Mendatangi Asma binti Abu Bakar ini, ya, pada masa Nabi yang dengan perasaan yang tidak senang. Nah, jadi saat Abu Bakar masuk Islam, ya, namun istrinya belum beriman, ya, tidak setuju. Lalu aku ditanya oleh beliau, ya, ibu handanya, ya, apakah boleh menyambung silaturahmi dengannya? Nah, apakah, ya, Asma ini, ya, kepada ibunya sendiri yang musyrik, ya, yang tidak setuju dengan keimanan Abu Bakar dan juga Asma ini, ya, tetap boleh menyambung silaturahim, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW menjawab, ya, ya Ibnu Uyainah, ya, ini lakop dari Abu Bakar, ya. Ya, Ibnu Uyainah, anak dari Uyainah, itu anak dari Abu Bakar, berkata, ya, ketika Allah, ya, kemudian menurunkan ayat, ya, di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama. Nah, maka di sinilah, ya, terbagilah, ya, orang-orang kafir itu. Jadi ada orang kafir yang harbi, orang kafir yang tidak boleh diperangi, orang kafir yang badan. Ini adalah isyarat kepada kedua orang ibu dari Asma binti Abu Bakar. Maka tetaplah kamu sambung silaturahmi. Jangan kamu perangi ibumu. Inilah, ya, keutamaan dari para sahabat. Ya, lagi-lagi, ya, karena pertanyaannya sahabat yang akhirnya ditanyakan oleh, ya, Abu Bakar, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana kondisi anakku ini, ya, yang mana ibunya ini, ya, atau istrinya sendiri itu, ya, masih seorang yang musyrik. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, tetaplah berbuat baik, ya, walaupun, ya, ibumu adalah orang yang musyrik. Itulah di hadis 25. Kita lanjut, Om, ya, hadis ke-26. Nah, dari sahabat Ibnu Umar. Di sini, ya, sahabat Ibnu Umar mengisahkan bahwa ayah handanya, yaitu Umar bin Khattab, ya, pernah melihat pakaian surta yang berikat pinggang, ya, pakaian sutra yang mewah berarti, ya. Lalu ia berkata, ya, nah, jadi Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, belilah, ya, pakaian ini dan pakailah ketika Jumat, ya. Maksudnya untuk memperindah, ya, ketika Jumat itu kan hari rayanya orang Muslim. Nah, dan ketika datang utusan, ya, untuk menyambut, ya, orang-orang yang bermartabat, ya. Lalu, ya, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang yang memakai pakaian ini, ya, pakaian sutra yang berikat pinggang, yang begitu mewah ini, ya, adalah orang yang tidak mendapatkan pahala di akhirat. Nah, jadi nggak ada suatu keutamaan, ya, memakai pakaian yang berlebih-lebihan itu nggak ada. Kemudian, ya, di waktu yang lain, ketika didatangkan kepada Rasulullah SAW lagi pakaian sutra yang lebih banyak. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan, ya, kepada Umar pakaian sutra, ya, pakaian sutra yang banyak ini yang diberikan kepada Rasulullah kepada Umar. Kemudian Rasulullah berkata,
bagaimana aku memakai pakaian ini, ya, padahal aku sudah mengatakan, aku pernah ya mengatakan ini kepada ya Umar bin Khattab ya, tentang kalau pakaian ini nggak ada manfaatnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata lagi kepada Umar, aku memberikannya kepadamu bukan untuk memakainya, tetapi untuk kamu jual atau kamu berikan kepada orang yang lebih bermanfaat, kepada orang lain yang lebih bermanfaat. Kemudian Umar mengirimkannya kepada saudaranya di Mekah yang belum masuk Islam. Jadi di sini ya keutamaannya di akhir, ya, bahwa di sini Umar bingung, barang ini gimana mau dijualkan. Ya. Kemudian ya Umar bin Khattab berinisiatif. Ya. Beliau ini ya memberikan barang yang begitu berharga ya kepada orang yang paling dekat kepada dia, ya kepada Umar bin Khattab, walaupun bukan orang yang Muslim. Ya. Umar bin Khattab ya Umi, orang yang paling memerangi ya orang kafir Quraisy pun masih mementingkan ya kepentingan saudaranya yang belum Muslim. Inilah Islam yang mana datang untuk mengajarkan akhlak dulu daripada tauhid. Ketika orang datang untuk dakwah ya ya, yang dilihat itu bukan dia S1, S2, S3, ya, doktor, profesor, ya, udah dari mana aja, gelarnya begitu banyak, ya. Tidak itu yang dipandang, tapi bagaimana dia berinteraksi kepada masyarakat, itu yang paling penting. Nah, salah satunya hadis ini. Ya, Umar bin Khattab sendiri yang mempraktekkan akhlak Islamiyah. Yang mana Umar ini, ya, walaupun saudaranya masih belum Muslim, tapi tetap mementingkan kebutuhan atau kepentingan saudaranya. Itulah ya, keutamaan kita belajar fiqh, ya, belajar muamalah, sebelum kita belajar tauhid. Jangan sampai kita sudah belajar tauhid, kita sampaikan tauhid kepada orang lain, namun dengan tata cara yang salah. Yang akhirnya orang memandang Islam ini buruk karena tata cara orang-orang yang menyampaikan agama dengan tata cara yang salah. Ya. Dengan penyampaian yang kurang tepat. Akhirnya pandangan orang lain melihat Islam ini agama yang tidak tepat atau agama yang salah. Bahkan mereka mengolok-olok, memperburuk ya, ciri khas agama Islam. Ya. Atau nama baik Islam ini tercoreng ya, karena kita sendiri yang tidak bisa mengamalkan akhlak Islamiyah. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan dalam kaulus sahabi, ya, perilaku para sahabat itu ya benar-benar mengamalkan akhlak Islamiyah dengan baik. Bahkan yang sering anak ulang-ulang ya, bahwa ya dalam kita beristinja aja, membersihkan diri kita aja, ya, itu ada hadisnya. Gitu kan? Maka kita bisa lihat orang yang beriman ya, adalah orang yang menjaga akhlaknya. Itu sudah pasti. Gak mungkin orang beriman namun akhlaknya buruk. Itu bisa dipastikan. Salah satu ciri-ciri orang beriman, akhlaknya dengan berakhlak yang mulia. Walaupun watak dia kasar misalkan. Atau keras. Ya. Namun ketika dia sudah beriman, dengan iman yang hakiki, ya, maka dia harus percaya bahwa Islam itu datang dengan membawa akhlak yang karim. Inilah ya, apalagi kepada kerabat, ya, kepada kedua orang tua. Ya, tentu inilah ya, tujuan dari Adabul Mufrad ya, dibuat oleh Imam Bukhari, ya, dirangkai begitu banyak hadis dengan bab-bab yang berbeda untuk menyampaikan akhlak Islamiyah yang tepat kepada ya kaum muslimin. Ya. Yang mana kaum muslimin sekarang tinggal mencerna aja, ya kan? Tinggal baca. Ada yang menjelaskan sudah banyak. Dan sekarang gimana kaum muslim ini tinggal mempraktikkan. Ya. Rasulullah sudah begitu besar perjuangan ya, membela agama Islam ya, untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang bahkan menjual nyawanya mereka
Demi Islam ini bisa berkobar sampai hari kiamat. Untuk kita, ya, para tabi'in yang begitu semangat menimba ilmu. Untuk siapa? Untuk kita juga. Bahkan kita bisa lihat perjuangannya Imam Bukhari. Ya, untuk merangkai kitab Adabul Mufrad ini untuk siapa? Untuk kita, ya kan? Ya, ya. Masa Imam Bukhari ya, nah, buat kitab Adabul Mufrad biar ada AdSense, biar ada masukan ya, biar ada penghasilan. Enggak. Zaman dahulu ya, para ulama itu membuat kitab karena mereka ingin menyalurkan ilmu mereka yang mereka kira itu masih sedikit. Seperti dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, Syafi'i, rahimahullah, maaf, rahimahullah, ya, bahwa ya ketika aku menimba ilmu, semakin aku menimba ilmu, kata Imam Syafi'i, disitulah aku mengetahui bahwa ilmuku tuh masih sedikit. Ya, bagaikan kerikil di padang pasir yang begitu luas. Mereka itu hanya ingin menyampaikan ilmu yang mereka kira masih sedikit ini. Nah, itulah ya panutan kita kepada orang-orang beriman dari zamannya Rasulullah ya sampai pertengahan abad Hijriyah atau pertengahan abad Masehi. Nah, itulah ya pentingnya kita mentadaburi ya takwil-takwil hadis ya, takwil-takwil atau tafsir-tafsir hadis. Nah, salah satunya di ayat 26 ini tentang akhlaknya Umar bin Khattab ya, kepada kerabatnya sendiri. Ya. Dari ayat 20 hadis ke-26 ini ada yang ingin ditanyakan, Oke, kita lanjut ya. Bab setelahnya ya, dengan larangannya mencela kedua orang tua. Ini ya, bisa kita bilang ya, next level ya, sudah lebih parah lagi daripada gitu. Pada berkata kalau mencela itu sudah uh, menghardik gitu. Nah, ini dari sahabat ya Abdullah bin Amr, ya, Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis ya, min kabairi ayas tumar rojul, ya, salah satu dosa besar yaitu ketika seseorang ayas tumar rojul walidai, mencela kedua orang tuanya, mengolok-olok. Kemudian ya para sahabat ini bertanya, wa kaifa yastumur rajulu fayastumu abahu wa ummahu. Ya, bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Nah, ini para sahabat ini tanya, gimana nih? Para sahabat ini bingung, ada ya anak mencela orang tuanya, ada gitu. Nah, mengolok-olok gitu, menghina-hina, ya, menjelek-jelekan dipandang di orang lain, ada gitu, kata sahabat. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, nah, kalau seseorang mencela ayah dan ibunya, nah, mencela ayah ibu orang lain, ya maaf, ayah ibu dan orang lain, kalau orang lain itu membalas mencela ayah dan ibunya, jadi ini larangan ya. Nah, ketika seseorang mencela kedua orang tua orang lain, secara nggak langsung itu mencela ayah ibunya sendiri. Ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Apalagi kalau sudah masuk mencela, ini benar-benar watak yang buruk ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai seorang anak, apalagi dari dia kecil sudah biasa memandang rendah orang tua. Nauzubillah, jangan. Maka itulah pendidikan yang benar ya. Di pandangan pendidikan Rasulullah SAW, bagaimana orang tua itu mengajarkan hormat kepada orang tua, namun didampingi dengan kasih sayang. Ya. Jangan sampai ya kita mengajarkan kepada anak itu suatu yang akhirnya membekas sampai pandangan dia kepada orang tua itu buruk. Nah, maka disinilah para sahabat, walaupun kedua orang tuanya yang dahulu itu kafir, namun mereka mengajarkan mengajarkan bahwa orang tuamu inilah yang patut didahulukan. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy itu begitu bangga dengan nasabnya mereka, begitu berjaga kehormatan ya
atau nama baik keluarganya mereka. Walaupun mereka kafir, mereka nggak belajar Islam, ya, namun mereka tahu secara fitrah manusia, ya, nama baik keluarga itu nomor satu. Kalau ada sampai orang mencela, ya, ayah dan ibu kita, itu dia. Maka kita bisa pastikan orang-orang inilah ya keimanannya patut diragukan. Kenapa kok patut diragukan? Berarti dia nggak tahu orang paling mulia, ya, yang patut kita muliakan setelah Rasulullah SAW adalah kedua orang tua. Bagaimana kamu bisa mencela orang yang patut dimuliakan setelah Rasulullah SAW? Nah, itulah pertanyaan para sahabat yang seharusnya kita tanyakan juga kepada ya kaum-kaum ya yang di generasi sekarang kita ini. Gimana kok bisa orang-orang atau bahkan anak-anak itu mencela kedua orang tua? Orang tua orang lain. Bahkan bagaimana? Ya, itu bukan sesuatu yang itu di luar fitrah sebetulnya. Ketika orang sudah mencela kedua orang tua orang lain, berarti fitrahnya sudah rusak. Itu sudah pasti. Ya. Maka kembalikan fitrah-fitrah orang, ya fitrah-fitrah anak-anak yang sudah merusak ini. Yang pada zaman sekarang ini ya kita harus jaga. Bagaimana fitrah anak-anak atau penerus bangsa ini, penerus umat ini tetap terjaga dengan fitrah ya, yang suci. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di suatu hadis, ya, ketika seseorang berbuat kemaksiat, nah, nukitat fihi nuqtatun sauda, maka fitrah dia itu sudah ternodai dengan tinta hitam, yang sampai akhirnya menumpuk dan tertutupilah hati itu, kemudian hilanglah fitrah Allah tanamkan dalam hati kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, ketika fitrah sudah hilang, maka sudah hilanglah pembeda antara baik dan juga buruk. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah pendidikan Islam itu ya. Kalau orang meremehkan, mereka tidak akan melihat bahwa kepentingan pendidikan Islam itu nomor satu. Ya, karena inilah ya panutan hidup seseorang, pola hidup seseorang itu ya ditentukan dengan hukum mereka atau pola pikir mereka. Bagaimana cara kita menjaga atau meningkatkan pola pikir yang baik pada anak? Tentu dengan pelajaran-pelajaran akhlak, moral. Dan pelajaran akhlak dan moral paling baik adalah ya pelajaran akhlak dan moralnya Rasulullah. Akhlak Islamiyah. Bagaimana kita bisa di salah satu kitab akhlak Islamiyah diajarkanlah ikhlas, diajarkan tawakal, diajarkan berusaha, ya, diajarkan seluruhnya ada di akhlak Islamiyah. Termasuk dari fitrah, ya, menjaga kehormatan nama keluarga, ya, nama baik kedua orang tua. Ya, siapa yang rela orang dicela kedua orang tuanya? Siapa yang rela? Kalau ada yang rela, berarti patut dipertanyakan, ya, fitrahnya. Itu di hadis ke-27. Kita lanjut ya, sedikit lagi ya. Di hadis ke-28 ya, di mana dari sahabat Abdullah bin Amr ya. Nah, Abdullah bin Amr ini bukan Abdullah bin ini ya, ini adalah anak dari Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ya, anak dari seorang sahabat ya, yang berkata ya, dari Abdullah bin Amr bin As ini ya berkata kepada ya Urwah bin Iyad. Apa yang beliau katakan? Termasuk dari dosa besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang menyebabkan ya mencaci orang tuanya. Jadi menyebabkan orang lain yang akhirnya mencaci kedua orang tuanya. Nah, jadi di sini penyebabnya juga dosa besar, yang mencaci orang tua juga dosa besar. Jadi jangan buat kompor gitu ya yang dimaksud ya. Jangan kalian berselisih atau menyebabkan orang lain mencela kedua orang tuamu. Jangan sampai. Takut ada suatu perkataan kita yang menyakiti dia, akhirnya dia
mencaci kedua orang tua kita, itu kita juga ikut dosa. Atau suatu perbuatan kita yang tidak mengenakan kepada orang lain, kemudian orang lain menghardik orang tua kita, ya, itu juga jadi perbuatan dosa. Lagi-lagi tentang akhlak ya. Ya, yang tadi sudah panjang lebar anak ungkit-ungkit gitu. Saya lanjut sedikit, nggak apa-apa ya. Oke. Hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, yang tadi kita bahas adalah pencegahan ya, atau bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua. Nah, sekarang bagaimana tentang hukumannya? Hmm. Akibatnya tuh gimana? Ya, dari ya Abu Bakrah, ini bukan Abu Bakar ya, ini Abu Bakrah ya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ya bersabda, ya, man ma min dambin ajdar, nah, tidak ada dosa yang lebih cepat akibatnya ayu ajjila li sahibihil uqubah, yang akibatnya itu lebih cepat, nah, bagi pelakunya, ya, beserta dosa-dosa yang diperbuatnya, ya. Ma'a yudakhir, yudakhir itu sebetulnya artinya dalam bahasa itu menabung. Dakhara yudakhir itu menabung. Namun di sini yang dimaksud adalah perbuatan dosa-dosa ini, ya, yang mereka lakukan tidak, ya, akan dibalas dengan cepat minal ghayyi waqit atir rahim. Ya. Jadi ya, balasan yang paling cepat dari perbuatan dosa adalah yang pertama kezoliman. Ya. Ketika kita berbuat zolim kepada seseorang, ya, itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan segerakan balasannya. Kalau Allah tidak segerakan, berarti nanti balasannya di akhirat. Nah, tinggal pilihan yang mana tuh? Nah, gitu kata Allah. Yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Nah, karena silaturahim adalah ya salah satu bentuk dari mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Tujuannya adalah silaturahim salah satunya. Dan ini adalah salah satu ibadah. Ya, ingat, silaturahim adalah salah satu ibadah. Maka jangan putuskan. Apalagi kita yang sesama muslim, ya sudah belajar begitu banyak ilmu tentang agama Islam, ya, jangan sampai kita memutuskan ya, persahabatan, ya, tali persaudaraan seorang muslim itu jangan sampai putus. Nah, ini adalah salah satu perbuatan dosa loh. Ya. Memutuskan silaturahim itu perbuatan dosa. Bahkan ya di sini ya ada di sahabat Abu Bakrah ya, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ya, ini perbuatan dosa yang langsung Allah Subhanahu Wa Taala segerakan balasannya. Itu di hadis ke 29 ya, yang mana kita jangan sampai memutus silaturahim kepada kedua orang tua, kepada kerabat, yang mana hukumannya langsung, nggak pakai lama-lama. Ya, kalau lama nanti hukumannya dikontorot sudah. Nah, itu hadis ke 29 ya, tentang menjaga diri kita dari berbuat zalim dan memutuskan silaturahim. Nanti balasannya langsung ya. Itulah hukuman orang-orang yang yang memutuskan silaturahim dan zalim, ya, termasuk ya kepada kedua orang tua. Kita lanjut ya. Di hadis 30 dari sahabat Imran bin Hasin ya, nah, yang bertanya ya kepada Rasulullah SAW, apa pendapat kalian tentang orang berzina, minum khamar dan mencuri? Ya, jadi Rasulullah SAW tanya ini kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian, wahai sahabat? Orang-orang yang udah berzina, minum khamar lagi, mencuri lagi, itu dosa besar semua, itu tiga ngumpul semua. Kemudian sahabatnya Rasulullah menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, ini salah satu adab dalam menuntut ilmu. Nah, jadi adab dalam menuntut ilmu, ya, kita jangan menyampaikan sesuatu yang masih kita ragukan. Itu yang pertama. Jadi kalau sesuatu yang ada kita ragukan, ya, yang kita tidak tahu unsur ilmunya itu dari mana. Ya, misalkan, ini kata Ustadz A, pendapat Ustadz A, bahwa hukum ini haram. Kemudian ditanyakan, dalilnya mana?
Kalau kita nggak tahu dalilnya, jangan kita asal membicarakan. Maka pastikan dulu ya, kita ingin menjawab sesuatu itu atau menyampaikan sesuatu dengan asal atau dengan dasar yang pasti. Ya. Dalilnya itu ada. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, itulah perbuatan-perbuatan keji yang mendatangkan akibat. Ya, yang maksudnya perbuatan-perbuatan dosa yang langsung mendapatkan ha, balasannya dari Allah. Maukah kalian aku tunjukkan ya, kepada ya para sahabatku yang paling besar dari dosa-dosa besar? Yaitu pertama adalah menyekutukan Allah. Jadi ya di sini Rasulullah SAW menekankan tentang dosa besar. Yang mana pada awalnya ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya memancing para sahabat ya bagaimana tentang dosa-dosa besar ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ya, memberitahukan ya bahwa urutan dosa-dosa besar itu ya, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ketika ingin menyampaikan ketiga, ya, Rasulullah SAW bersandar sampai bersimpuh, ya. Seperti orang yang kayak mengeluh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW berkata, perkataan dusta. Itulah tiga dosa besar, yang mana ada salah satu yang durhaka kepada kedua orang tua. Dosa-dosa besar yang zina, minum khamar, mencuri, kalah dengan tiga dosa besar ini. Nah, jadi Rasulullah SAW pintar bagaimana cara memancing para sahabat itu untuk berinteraksi. Mereka itu berpikir, ini dosa udah cukup besar, zina, khamar, mencuri, udah besar. Apa yang lebih besar lagi? Syirik, kata Rasulullah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah perkataan yang dusta. Masya Allah. Ya. Dalam menuntut ilmu pun Rasulullah SAW ya, masih memancing-mancing ya para sahabatnya. Ya, dengan metode mereka harus berpikir, harus bisa berinteraksi gitu. Jangan sampai para sahabat ini hanya pasif ya. Inilah ya, bahwa keutamaan ya para sahabat ya, yang menuntut ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Inilah hadis tentang ya balasan ya. Yaitu salah satunya ada dosa-dosa besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kita lanjut untuk hadis terakhir ya pada pertemuan pagi hari ini ya. Hadis ke-31 ya. Tangisan dua orang tua. Ya. Nah, dari sahabat Ibnu Umar ya menyampaikan ya sesuatu yang menyebabkan tangisan kedua orang tua adalah termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar. Maka kita ya, berbuat sesuatu yang mana orang tua kita sampai ya meneteskan air mata atau sampai murka bahkan tidak ridho, itu adalah suatu perbuatan durhaka atau dosa besar seperti di hadis 30 tadi. Ini adalah bentuk-bentuk dari durhaka yang mana menyebabkan kita kepada dosa besar, mengakibatkan kita kepada dosa besar. Inilah ya larangan dari Rasulullah SAW. Secara tersirat ya, Rasulullah SAW melarang kita. Jagalah sikap kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai ada perkataan atau perilaku kita yang orang tua tidak senang atau tidak ridho. Maka jaga. Jangan sampai ada sikap atau perilaku kita, bahkan perkataan. Karena ya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa perkataan ya mulut itu seperti lidah berpilah dua. Menjadi tanggung jawab kita, ya itu penambah dosa kita atau menjadi ya pendukung kita nanti di akhir. Maka jaga. Kemudian perilaku kita tentu. Itulah ya bisa kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW di kitab Adabul Mufrad sampai hadis ke 31 ya masih tentang bab ya Adabul Mufrad di bab birrul walidain. Ada ingin ditanyakan Om sampai hadis 31? Ya, ini alhamdulillah ya
Anda udah pakai Zoom Premium, jadi waktu bisa lebih dari 1 jam. Tapi insya Allah para umat sekalian, ya masih nggak ini ya, nggak apa namanya, tidak jenuh ya. Ada pertanyaan Om? Tidak jenuh Ustadz, Masya Allah. Insya Allah. Ustadz, Ya, tanya silakan Om, silakan. eh, bagaimana, ya pasti saya pribadi pernah juga suka melawan sama orang tua atau kesel. Tapi sekarang udah nggak ada, bagaimana caranya mohon ampun gitu. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Karena koneksi kita kepada orang yang sudah wafat itu kan sudah hilang. Ya, Bagaimana cara agar orang tua kita mengampuni kita walaupun orang tua kita sudah tiada gitu ya. ya. Untuk pertama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar nanti di akhirat ya orang tua kita sudah memaafkan kita ketika di dunia. Itu yang pertama. Kita tetap berdoa. Namun doanya bukan untuk orang tua kita ya, karena doanya nggak bakal tersampai. Nah, doa yang dimaksud adalah doa agar Allah ya, mentakdirkan ya, agar orang tua kita mengampuni seluruh perbuatan kita. Itu doa kita. Ya. Yang mana kita tentu berharap ya Allah, agar kedua orang tua kita mengampuni kita. Bagaimanapun sikap kita. Apalagi kan zaman dahulu ya. Ya. Ketika ya sekarang juga ya, anak-anak muda itu masih emosional. Ya. Masih kurang terkontrol. Dan akhirnya ya pasti ada sesuatu yang lepas kendali. Atau bahkan berperilaku egois. Dan ya kita berharap bahwa orang tua kita memaafkan kita. Maka pertama adalah berdoa. Dan yang kedua, ya, beramal soleh dan bersikap baik kepada anak-anak kita. Kenapa? Ini tambahan dari anak pribadi. Ya. Ketika kita mendidik anak kita dengan baik, maka insya Allah anak kita juga akan mendidik anaknya dia, cucunya, ya, cucu dari bulu sih ya tadi ya. Nah, itu bahkan mendidik dengan baik juga. Jadi pendidikan anak kita kepada anaknya dia adalah pendidikan kita kepada dia. Yang mana ya itu menjadi amal jariah untuk kedua orang tua kita. Nah, masih ingat Om ya, 3 amal jariah ya, yang ketika orang wafat masih berjalan ya, masih terus tersampaikan, yaitu adalah waladun soleh, anak soleh. Nah, ketika kita berbuat soleh, kita berbuat kebaikan, maka orang tua kita pun tetap dapat keutamaan. Nah, maka bersyukurlah Om ya. Ya, kita bisa menimba ilmu ya. Yang akhirnya kita tahu keutamaan-keutamaan ya untuk kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita sudah tiada. Udah. Jadi itu Om ya yang mungkin bisa kita tanggulangin lah, yang bisa kita antisipasi gitu. Nah, Ustadz, syukron. Afwan Om ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain Om? Ada yang bertanya ya. Bagaimana jika orang tua, khususnya ibu yang memang mudah menangis? Contoh, ketika anak-anak nakal, perilaku wajar anak-anak yang melakukan hal-hal tersebut yang membuat ibu kesal. Maksudnya kalau anak bandel dikit gitu ya, dan akhirnya ibunya kesal gitu ya. Nah, akhirnya si ibu ini nggak bisa menahan tangis, ya, dan akhirnya kesal atau merasa gagal dalam mendidik ya, anak karena kelakuan anak yang sudah iseng pada saudaranya ya. Apakah si anak termasuk durhaka kepada ibunya? Padahal si ibu sendiri sedih karena penyesalan diri sendiri ya. Nah, ini ada banyak unsur yang ditanyakan Umi. Nah, yang pertama ya kita muamalah itu kan ada dua belah pihak ya Umi. Ada pihak pelaku, dan juga ada pihak korban. Nah di sini ya kedua-duanya sama-sama korban dan pelaku. Kenapa Anda bisa bilang gitu Om? Ya ini mohon maaf ya sebelumnya.
Seorang anak, apalagi anaknya masih kecil, bagaimana cara anak ini bisa berperilaku dengan baik, ya. Dan bahkan ya, Anda pernah mengikuti kajian juga di beberapa ustadz, salah satunya Ustadz Syafiq dan Ustadz Arifin yang Anda dengar, ya, perilaku anak itu cerminan didikan orang tua. Yang mana, ya, kalau kita belajar akhlak Islamiyah, ada namanya watak. Ya, kalau di Indonesia namanya watak ya. Nah, watak itu, ya, para ulama berpendapat watak itu tidak bisa dihilangkan, kecuali ketika dia masih kecil. Nah, maka sebelum balik itu, ada beberapa watak yang masih bisa dihilangkan. Nah, inilah ya, di mana kecerdasan seorang orang tua, ya, seorang ibu khususnya, yang mendidik seorang anak, melihat, nah, anak ini mempunyai kekurangan pada salah satu wataknya atau sifatnya, yang mana jangan sampai ketika dia sudah balik, watak ini masih menempel. Kenapa anak bilang gitu? Ketika anak sudah balik, otomatis ya emosinya akan jomplang. Dan ini mungkin boleh dibantu kepada ibu-ibu sekalian ya, setuju atau tidak setuju, ya, atau ada pengalaman yang lain. Ketika anak sudah balik, emosinya sudah jomplang dan tingkat keegoisannya sudah meninggi, ya, sudah meningkat. Maka mulai disitulah anak itu sulit diatur. Nah, benar atau benar, Mungkin seperti itu ya. Maka eh, benar ya, insya Allah ya. Nah, maka antisipasi kita sebagai orang tua, apalagi anaknya masih kecil, adalah mendidik anak dengan akhlak Islamnya. Itu yang pertama. Itu wajib, hukumnya wajib kepada seluruh orang tua. Ini anak tekankan sekali lagi, hukumnya wajib kepada seluruh orang tua mengajarkan akhlak Islamiah kepada anaknya yang masih belum balik. Itu wajib. Karena itulah menjadi pola dasar pemikirannya mereka itu ketika mereka belum balik. Ketika mereka udah balik, mereka itu masih udah bisa membantah eh, ilmu-ilmu yang masuk, bisa membantah pola pikir orang-orang lain. Ya, mereka bilang, oh itu salah, itu benar, udah bisa bilang kayak gitu, ya, udah bisa membantah. Ya. Maka kita ajarkan dari kecil bagaimana mereka ini berpola pikir yang Islami, yang baik. Ya. Mulai dari hal-hal kecil, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, doa, mulai segalanya dengan Bismillah. Ya. Makan dengan tangan kanan, ya. Ketemu orang dengan perilaku sopan, salam. Itu menunjukkan, ya, pendidikan orang tua itu bisa dilihat dari perilaku anak. Maka ajarkan itu dulu, Ya. Untuk faktor pertama, ya. Faktor pertama agar anak ini, ya, yang mana punya perilaku iseng tadi ya, yang keluhkan dulu, punya iseng nih anaknya gitu, atau pecicilan yang akhirnya eh, mengganggu orang lain, mungkin gitu ya, yang dimaksud dari pertanyaan ini ya. Maka ya, antisipasi kita sebelum anak ini tumbuh tambah besar, punya emosi dan egoisme yang tinggi, ajarkan dulu gitu, akhlak Islami. Walaupun ya mungkin eh, anak ini di awal berat, tapi tetap ajarkan. Apalagi kalau dia masih kecil itu masih lebih mudah, karena nggak banyak membantah kan. Itu yang pertama, ajarkan akhlak Islami. Ya, ini sedikit sharing ya, ya. Nah, dahulu pun ya, anak pribadi pun mengenal Islam, ya, Islam yang hakiki itu pun setelah belum balik ya, namun sudah umur anak-anak yang bertumbuh lah, ya, sebelum SMP. Nah, kedua orang tua anak pun akhirnya memaksa anak untuk masuk pondok. Nah, namun alhamdulillah disitulah, ya, anak berpikir ini yang benar. Sampai sekarang pun anak nggak menyesal dengan paksaan kedua orang tua itu. Nanti insya Allah, ketika anak itu sudah dewasa, dia akan berpikir dan bersyukur, bahwa kedua orang tuaku dulu memaksa aku untuk berakhlak seperti ini, ya. Menimba ilmu agama. Ini pasti ada waktunya, ya. Seorang anak
ketika sudah dewasa akan bersyukur tentang pendidikan orang tuanya. Ketika orang tuanya mendidik dengan benar. Yaitu dari pribadi Ana dan juga dari beberapa yang Ana lihat di lapangan, kemudian kita komparasikan dengan akhlak Islamiyah, itu yang bisa dilakukan dari orang tua. Nah, itu dari satu sisi ya, tentang pendidikan kepada anak. Di sisi yang lain, itu dari pribadinya umum. Nah, di sini umum mengeluhkan bahwa eh, seorang ibu yang mudah menangis ya, atau mudah tersinggung hatinya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini ya seperti Rasulullah SAW sampaikan, belajar itu ya, ada dua kenikmatan yang kata Rasulullah SAW, manusia itu nggak bakal ada rasa kenyangnya, terus lapar akan hal tersebut. Apa itu? Kata para sahabat, kata Rasulullah SAW, ilmu ya, dan juga harta. Nah, dua hal ini yang kata Rasulullah SAW nggak bakal ada rasa kenyang ketika orang sudah masuk ke dunianya. Orang kalau sudah masuk ke dunia bisnis, mencari harta, nggak bakal ada habis. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang kalau sudah mengenal ilmu, sudah senang belajar dengan ilmu, maka nggak ada habisnya. Maka ya ya tidak ada habisnya mengambil ilmu dari pengalaman umum. Gitu. Dan saat mendidik anak, kita memasuki suatu fase yang baru ya. Kita mempelajari suatu yang baru pas dalam fase itu. Nah, maka kita belajar sekarang, ya. Kita belajar bagaimana kita bisa mendidik anak ini. Nah, tadi kan kita bagaimana anak ini bisa menerima ilmu dari didikan kita. Nah, sekarang bagaimana kita cara mendidik anak kita yang awalnya pola dasarnya kita harus menjadikan diri kita juga akhlak Islamiyah. Jadi kita mau mengajarkan akhlak Islamiyah kepada anak kita, kita Islamiyahkan dulu di akhlak kita. Paham ya? Nah, jadi bagaimana cara kita bersikap kepada anak, bagaimana cara kita berakhlak baik dengan orang lain, bagaimana kita melayani suami. Mohon maaf ya, beberapa kejadian ya, yang mana pada zaman ini ya, maupun dari suami atau dari pihak istri, yang mana mereka sudah tidak menghormati satu sama lain. Yang mana akhirnya ya seorang suami tidak seperti memiliki seorang istri. Dan sebaliknya juga, yang mana istri ini ya seakan-akan tidak memiliki seorang suami. Nah, itu karena mereka tidak mengamalkan akhlak Islamiyah. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan salah satu amal yang membuat pahala yang besar adalah ya menimbah ya, atau memupuk ya sebagai keluarga yang sakinah. Itu adalah salah satu ya, amal yang begitu besar pahalanya. Contoh yang lain, ya, seorang ibu yang mendidik anaknya, ya, itu adalah sebuah amal yang balasannya dipandang sampai Allah itu ya nggak bisa dibalaskan. Seorang ibu yang mendidik anak itu nggak ada balasannya. Yang pantas di dunia nggak ada balasannya, nggak ada. Maka itu ya kita seorang ibu pun harus memfokuskan didikan itu kepada suami dan juga anak-anak. Begitu juga dengan para suami. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, amal yang paling terbaik bagi kepala keluarga adalah menafkahi keluarga. Itu yang paling terbaik. Ya. Maka itulah ya, seorang Muslim itu harus punya prinsip bagaimana kita ya, tetap menjalani segala kebutuhan kita di dunia, namun kita masukkan unsur-unsur Islam di dalam. Ketika seorang suami bekerja, niatkanlah dari rumah untuk mencari nafkah kepada keluarga. Agar nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya Allah, aku menghabiskan waktuku untuk beribadah kepadamu. Saat mencari harta, ya pulang, ya sholat malam. Kalau tidak mampu sholat malam karena terlalu letih, ya maka jagalah sholat. Begitu juga dengan para istri, para ibu, ya, ummahat sekalian.
Bagaimana ya nanti ketika dipertanggungjawabkan di akhirat, ya Allah, aku menghabiskan waktuku untuk mendidik keluargaku dan menjaga kehormatan suamiku. Itu pahalanya Masya Allah. Begitu besar. Maka yang pertama sarankan kepada Ummu yang bertanya ini, ya, bagaimana kalau kondisi seorang ibu yang mudah tersentuh hatinya, ya, karena kenakalan anaknya, mudah tergoyahkan. Apakah anak ini durhaka? Yang pertama anak jawab, ya, ketika anak belum balik, ya, maka ya tidak ada unsur kemaksiatan yang ada di dirinya. Ya, kenapa? Ya, karena dalam Islam, ya, ketika orang bisa dipidanakan, ya, maksudnya dihukum dalam hukum Islam, itu ketika dia sudah balik atau sudah berakal, ya, mukallaf, sebagai orang yang mukallaf, ya, itu syaratnya balik. Maka kalau dia belum balik, maka insya Allah tidak menjadi anak yang durhaka. Dan yang kedua, ya, ummu harus lebih kuat. Harus lebih kuat. Bagaimana cara lebih kuat? Tadi yang Anda sampaikan. Mengajarkan akhlak Islamiah di keluarga ummu. Terutama kepada anak ya. Karena anak itu adalah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal zinat wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak adalah perhiasan dunia. Yang mana kalau kita punya perhiasan apapun dijaga. Orang punya emas, ya, disimpan dengan baik. Begitu juga dengan anak. Ketika kita punya harta yang begitu berharga, seorang anak yang kita harapkan menjadi ladang amal kita ketika sudah wafat, apa yang akan kita pupuk? Nah, itu yang akan kita tunai nanti. Kita ajarkan anak kita akhlak Islamiah, itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kalau kita ajarkan anak kita ya, cara berdagang, itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Untuk apa kamu habiskan waktumu? Mendidik anak-anakmu dengan cara bagaimana? Nah, ketika anak diajarkan ini dan itu, ya, matematika, bahasa asing, ya, banyak. Itu nanti Allah tanyakan. Dan apa yang paling bermanfaat? Nah, itu akhlak Islami. Ya, jangan takut, Ya. Kalau anak belajar agama, jangan takut anak itu nggak bisa berinteraksi. Jangan takut. Rezeki Allah yang ngatur. Ketika seseorang berusaha, ada aja jalan. Jangan takut. Karena yang penting ya di zaman sekarang adalah memupuk, ya. Memupuk, ya, moral dan juga akhlak pada anak-anak atau generasi-generasi, ya, penerus kita. Nah, itu mungkin yang Anda bisa sampaikan dari yang bertanya, ya. Mungkin ada yang kurang dari jawaban Anda, atau ada yang mau ditanyakan lagi, Insya Allah cukup, ya. Oke, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan lagi, Bu Titi, ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustadz, insya Allah. Cukup ya, udah kelamaan ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, mau tanya, kalau supaya kalau kita nih Pak mau sedekah atas nama kedua orang tua, itu diterima nggak sih Pak Ustadz? Diterima, insya Allah. Jadi Atas nama salah kedua orang satu, tua kita ya? ya, jadi beberapa amal itu bisa kita gantikan. Contohnya haji. Haji itu bisa digantikan. Haji umrah itu bisa. Kemudian yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah yang bersangkutan dengan harta atau hutang piutang. Nah, begitu juga dengan sedekah. Tapi wallahu a'lam, ini perdebatan dari para ulama. Apakah amalan-amalan itu masih bisa ditangguhkan kepada orang tua kita? Ya, ada beberapa amalan dari para ulama yang sudah dipotong untuk kemungkinannya. Nah, namun kalau dari pribadi anak, ya, dari pendapat yang anak ambil, ya, pendapat beberapa ulama ya tentu ya, bahwa sedekah itu masih kita bisa niatkan.
Namun sedekah yang wajib ya, seperti zakat, zakat mal, ketika orang tua kita tidak menunaikan, kita tunaikan ya, pada saat orang tua kita masih hidup. Namun kalau sedekah yang berjalan, ya, insya Allah kita doakan sedekah jariyah yang jariyah insya Allah. Misalkan kita wakaf, ya kita niatkan ini untuk orang tua kita. Ya, insya Allah ya, itu akan ngalir juga kepada kedua orang tua kita. Maka Makasih, itu Pak Ustadz. pentingnya. Ya, Iya, iya. afwan, sama-sama. Nah, itu pentingnya kan, Om, kita belajar ilmu. Ya, kalau anak yang soleh pasti mementingkan ini amal jariah buat orang tua ini, bisa ini. Ada celahnya, ya kan? Nah, Iya, Pak Ustadz. betul. Itu kalau kita nggak memikirkan orang tua ya kita sedekah ya kasih aja. Nggak memikirkan kadang malah oh nanti disiarkan ya penyedekahnya saya kan gitu kan kadang ada yang begitu kan. Nah, itu yang ditakutkan kalau orang nggak berilmu amalnya nggak maksimal. Kadang bahkan amalnya tidak diterima. Nah, ini termasuk pemikiran yang bagus, Om. Bagaimana kita bersedekah, namun sedekah kita masih bisa sampai kepada orang tua. Itu pemikiran yang bagus. Kalau orang yang nggak berilmu kan nggak bakal berpikir seperti itu kan. Iya, Pak Maka Ustadz. alhamdulillah dan insya Allah kita apalagi kalau sudah jariyah kita niatkan kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, insya Allah tunaikan dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kedua orang tua kita ya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup ya agar dipermudah segala urusannya oleh Allah baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Amin. Iya, Pak Ustadz. Ya, karena urusan akhirat kita tahu begitu berat. Ya. Maka semoga Allah mempermudah, insya Allah. Insya Allah ya, Om ya. Ya, silakan Pak Afwan. Ustadz. Afwan. Wa'iyyakum. Ada pertanyaan lain, Om? Insya Allah cukup ya, umat sekalian ya. Insya Allah ya, pada Bagus. pertemuan pagi ya. Silakan, Om. Udah ya, cukup. Cukup ya, Bu Lucy ya. Ya. Oke, sip. Insya Allah ya, pada pertemuan pagi hari ini ya, kita menimba ilmu yang semoga ilmu yang kita dapatkan walaupun tidak banyak ini ya, bisa menjadi pemberat amal soleh kita di akhirat nanti Amin ya Rabbal alamin. dan juga sebagai hujah kita, ya, pendukung kita sebagai amal soleh kita yang mendukung kita dan membela kita di akhirat. Dan juga sebagai amal jariah kita ketika sudah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi, dari pribadi ana, ya, barakallahu fikum, ya, kurang lebihnya ana minta maaf, ya. Bila ada salah kata atau perilaku, ya, yang ana sampaikan, ana pamit undur diri. Assalamualaikum. Maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa yaqium. Bukannya.